Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar di kelas 3, tema 6 energi dan perubahannya, subtema 4 penghematan energi, pembelajaran 4 bersama Bu Febri. Simak baik-baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, menjawab pertanyaan sesuai isi teks. Yang kedua, menulis rencana kegiatan menghemat energi. Yang ketiga, mengidentifikasi kewajiban dan hak yang seimbang. Dan yang keempat, melakukan gerakan senam irama menggunakan tempurung kelapa. Kita mulai ya. Nah, anak-anak, mari kita baca teks berikut ini. Setiap hari, Udin dan Edo berangkat ke sekolah. Keduanya ke sekolah dengan berjalan kaki. Siti dan Dayu ke sekolah juga berjalan kaki. Ada juga teman Udin ke sekolah naik sepeda. Bersepeda atau berjalan kaki bersama teman merupakan kegiatan yang menyenangkan. Bersepeda menghemat energi bahan bakar minyak. Karena berjalan dan bersepeda tidak membutuhkan bahan bakar minyak. Menggunakan transportasi umum termasuk menghemat bahan bakar minyak. Penggunaan transportasi umum mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Semakin banyak orang menggunakan transportasi umum, semakin banyak penghematan bahan bakar minyak. Sekarang, setelah kalian membaca teks tersebut, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan bacaan yang telah kita baca tadi. Pertanyaan yang pertama, sebutkan jumlah kegiatan menghemat energi di atas. Nah, jumlah kegiatan menghemat energi pada bacaan adalah 3. Pertanyaan nomor 2, apa saja yang termasuk kegiatan menghemat energi? Nah, yang termasuk kegiatan menghemat energi pada bacaan yang telah kita baca adalah bersepeda, berjalan kaki, dan menggunakan transportasi umum. Pertanyaan nomor 3, energi apakah yang dihemat dari bacaan tersebut? Tadi sudah ada kegiatan menghemat energi, yaitu berjalan, bersepeda, dan menggunakan transportasi umum. Nah, dari kegiatan tersebut, energi apakah yang dihemat? Ya, energi yang dihemat adalah energi bahan bakar minyak. Pertanyaan nomor 4, mengapa menggunakan kendaraan umum termasuk menghemat energi? Ya, karena menggunakan kendaraan umum akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, sehingga akan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Dan pertanyaan yang kelima, mengapa kalian perlu menghemat energi? Nah, kita perlu menghemat energi agar energi yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi tidak cepat habis. Dan dengan adanya minyak bumi itu, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sudah paham ya? Nah, sekarang kita rencanakan kegiatan menghemat energi. Kemudian lakukanlah kegiatan tersebut selama 1 hari. Dapat kita tuliskan kegiatan yang akan dilakukan pada contoh berikut ini. Beri contoh ya. Ini adalah contoh rencana kegiatan menghemat energi. Waktu pelaksanaannya Kamis 25 Februari 2021. Tempat pelaksanaannya SD Nusantara. Nah, kegiatan menghemat energi yang akan dilakukan dalam 1 hari yaitu yang pertama, berangkat sekolah naik sepeda. Kemudian yang kedua, mematikan kipas angin kelas jika tidak digunakan.
Yang ketiga, mematikan lampu kelas jika tidak digunakan. Nah, catatan pelaksanaannya. Contohnya menyenangkan sekali saat berangkat sekolah naik sepeda bersama teman-teman. Tidak terasa kami tiba di sekolah. Saya dan teman-teman saling mengingatkan untuk mematikan alat elektronik yang ada di kelas jika tidak digunakan. Kegiatan menghemat energi dapat dilakukan di mana saja. Nah, anak-anak nanti bisa buat rencana kegiatan menghemat energi masing-masing ya. Kemudian, berjalan kaki ke sekolah sangat menyenangkan. Berjalan kaki ke sekolah termasuk menghemat energi BBM. Pejalan kaki berhak mendapat keamanan selama berjalan. Pejalan kaki berkewajiban menaati peraturan agar selamat di perjalanan. Nah, hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang agar semua dapat berjalan dengan baik. Perhatikan gambar berikut. Tuliskan hak dan kewajiban agar tidak terjadi hal seperti pada gambar. Nah, pada gambar Edo terlihat kekenyangan. Nah, hak yang telah diperoleh Edo adalah mendapatkan makanan. Kemudian kewajiban yang harus dilakukan Edo adalah ya makan secukupnya dan tidak menyisakan makanan. Kemudian gambar yang kedua terlihat anak yang sedang bermain air. Nah, mereka sudah mendapatkan haknya, yaitu berupa hak untuk bermain. Nah, kewajiban apa yang harus mereka lakukan? Ya, bermain dengan permainan menghemat energi. Karena permainan yang ada pada gambar tersebut menandakan mereka boros akan energi air. Seperti itu. Kemudian yang gambar nomor 3. Nah, di situ ada gambar sungai yang terdapat banyak sampah. Nah, kita telah memperoleh hak lingkungan yang bersih. Kemudian kewajiban yang harus kita laksanakan adalah tidak membuang sampah di seberang tempat, termasuk sungai. Paham ya, anak-anak? Nah, menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh termasuk kewajiban anak-anak. Menjaga kesehatan termasuk sikap berterima kasih kepada Tuhan. Kalian harus berterima kasih atas semua pemberiannya. Hal ini dilakukan dengan cara menjaga kesehatan. Kesehatan dijaga dengan aktivitas jasmani. Aktivitas jasmani dapat dilakukan bersama teman. Lakukan aktivitas jasmani untuk melatih tubuh menjadi kuat dan sehat. Nah, anak-anak, lakukan aktivitas jasmani seperti berikut. Cara melakukannya seperti berikut. 1. Siapkan 2 buah tempurung kelapa atau benda lain yang dapat menimbulkan bunyi. 2. Berdiri tegak sikap sempurna. 3. Melompatlah ke kiri dan ke kanan sambil menampukkan tempurung kelapa. Ayunkan tangan ke kiri dan ke kanan sesuai dengan gerak kaki. Kaki kiri diangkat, tangan mengayun ke kanan sambil menampukkan tempurung kelapa. Kaki kanan diangkat, tangan mengayun ke kiri. Nomor 4. Pada hitungan keempat, meloncat sambil berputar, badan menghadap ke kiri. Lakukan sambil menampukkan kedua tempurung kelapa. 5. Lakukan gerakan sampai kembali ke posisi semula. Anak-anak, terima kasih telah menyaksikan tayangan video pembelajaran pada hari ini. Selamat belajar dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.